Mama sambil ngusap sebelum meninggal. Mama nggak boleh tinggalin talasemi. Misalnya. Kasihan mah mereka, urus mereka mah kasihan mah. Itu Bu yang jadi ganjelan saya tuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan salah seorang aktivis di dunia kesehatan ya. Dalam hal ini adalah penyakit thalassemia. Kita langsung saja berkenalan dengan Ketua Harian POPTI atau thalassemia ya, dengan Ibu Liviana. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu, alhamdulillah ya kabar hari ini baik-baik saja Ibu. Baik. Bisa hadir di tempat kita ini, rumah podcast The Portal ini sudah luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Bu, langsung saja kita bahas tentang apa sih thalassemia. Saya udah gak sabar nih Bu. Rasa keingintahuan saya sangat besar tentang thalassemia. Karena apa? Saya pribadi, saya cerita sedikit Bu. Saya pribadi adalah pendonor. Awal saya donor darah biasa aja Bu ke PMI. Tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali saya ditawarin, Mbak Rika kalau misalnya mau donor tolong ya untuk pasien thalassemia saya. Nah, disitu saya bingung, saya nggak tahu loh thalassemia itu penyakit apa. Yang jelas dia butuh darah saya. Udah, saya nggak mau tahu. Nah, sekarang Bu, seiring berjalan waktu, seiring saya beberapa kali mendonorkan darah saya dan saya darah saya ini saya alokasikan untuk orang-orang pasien-pasien yang mengalami penyakit thalassemia. Boleh Ibu jelaskan Ibu seperti apa sih thalassemia itu Ibu? Silakan Ibu. Thalassemia itu adalah penyakit kekurangan darah yang disebabkan dia jadi tidak bisa memproduksi HB secara sempurna. Jadi seumur hidup kekurangannya itu harus dari orang lain, pinjam dari orang lain gitu. Jadi transfusi darahnya itu continue gitu. Rutin. Dan itu ketergantungan Bu. Iya, ketergantungan. Sampai batas waktu yang kita nggak tahu. Seumur hidup ini. Terus Bu, ya. Tapi penyakit ini tidak menular, tapi menurun gitu. Penyakit yang diturunkan tapi tidak menular. Gitu. Iya, genetik. Oh, jadi thalassemia itu genetik. Genetik karena kita orang tuanya ini pembawa. Membawa sifat Bu, gitu. Ibu tahu nggak akibat dari thalassemia itu apa? Penyebabnya. Penyebabnya. Iya. Karena mungkin dulunya ya katanya sih ada kawin saudara. Itu mitos apa? Iya. Katanya sih salah satunya begitu. Dari dulu katanya nenek moyang kita 7 turunan. Jadi benar ya, orang tua dulu selalu mengatakan orang-orang tua dulu tuh suka ada benernya ya Bu. Di antaranya mungkin ini ya, yang dulunya anak sekarang jangan duduk di depan pintu di ya itu kan pasti. Nah, sekarang yang thalassemia ini jangan menikah bersama satu keluarga gitu. Dan masih ada keturunan saudara gitu kan. Dan Ibu enggak. Dari kasus yang Ibu kan sebagai ketua harian nih. Menemukan nggak sih kasus yang secara mitos itu benar gitu genetiknya? Memang kalau kita tanya ke pasien-pasien sih enggak, katanya kita nggak ada, tapi nggak tahu kan Bu. Jadi 7 turunan ke belakang munculnya. Gitu. Jadi tidak hanya misalnya saya punya anak, sebelum dari saya punya anak terus saya ini mama saya, bapak saya. Enggak, jadi panjang ya. Oke. Gitu. Nah, Bu, kan Ibu pasti punya dasar dong. Kenapa Ibu bisa menjadi bagian dari POPTI ini ya? POPTI itu apa Bu? Singkatan dari apa? Perhimpunan Orang Tua Penderita Penyandang Thalassemia Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia. Indonesia ya? Berarti ini skupnya sudah Indonesia. Se-Indonesia. Dan di Sukabumi adalah cabang. Cabang. Ada berapa cabang kira-kira Bu untuk POPTI-nya sendiri? 62 cabang. Di seluruh Indonesia sudah tersebar. Di setiap kota ada Ibu. Iya. Dan mungkin apakah karena pasiennya terlalu banyak, memang ada atau banyak atau seperti apa Bu? Kok bisa seluruh Indonesia ada gitu? Banyak ya. Banyak. Dan tiap tahun tuh makin meningkat. Dari grafik ini. Oh ya. Di Sukabumi gimana? Sama? Di Sukabumi yang tertangani di Secapa aja ada 180 orang kira-kira. Wow. Itu kita nggak tahu yang dibunuh katanya 50. Di Asifa juga ada. Jadi sekretariat POPTI sendiri di Secapa. Di rumah sakit Secapa yang ketua umumnya adalah Dr. Hasan gitu ya. Jadi Ibu hadir di sini pun sudah seizin beliau ya untuk menyampaikan bagaimana itu thalassemia ya, terkait thalassemia. Nah, Ibu, apa sih yang memotivasi Ibu untuk bergerak
Aduh kok gatal, bentar ya minum dulu. Ya. Bergerak Sebetulnya di sih. Ya khususnya di sini ya penyakit thalassemia ini. Kenapa ibu nggak ke HIV? Kenapa ibu nggak ke penyakit lain? Kenapa ibu memilih thalassemia gitu? Apa motif? Apa dasarnya gitu loh? Kan sebenarnya sih ya karena tadinya anak saya sebagai penyandang juga. Penyandang thalassemia. Dulu sih pertamanya saya tinggal di Tangerang. Karena suami kena PHK, akhirnya pulang Sukabumi. Ibu asli Sukabumi? Asli Sukabumi. Okay. Suami juga asli Sukabumi. Suami Sukabumi, coba kerja pindah ke sana. Terus ibu balik lagi. Kembali lagi ke sini. Dan waktu itu saya transfusi ke Jakarta, masuk ke Jakarta ke SCM. Nah, sebentar ibu jangan dulu transfusi nih. Dari semenjak ibu menikah, ibu punya anak, melahirkan dong, ibu punya anak. Thalassemia ini bisa terdeteksi dari mulai lahirkah atau setelah anak tumbuh besar atau bagaimana tuh? Kebetulan saya terdeteksinya anak kedua. Jadi anak pertama tuh biasa aja Bu, cuma susah makan. Itu anak susah makan. Jadi anak pertama baik-baik aja, sampai usia? Sampai bareng ketahuannya. Usia berapa? Itu anak saya 9 bulan waktu itu. Yang kedua. Jadi masih di bawah 5 di bawah 1 tahun dong ya? Iya. Jadi 9 bulan, anak ibu 9 bulan, terus ibu melahirkan lagi anak kedua, dan dari yang kedua ini ibu tahu bahwa yang kedua ini gimana ceritanya? Karena yang kedua ini biasa pas lahir besar, bobotnya besar, itu salah satu cirinya. Waktu itu lahir dengan 3,7 dia lahir. Pertamanya sih sehat aja, waktunya tengkurap lama-lama sampai kayak kalau orang sudah bilang kayak sampaian jemuran gitu, lemes aja nggak bisa ngangkat leher. Di usia berapa bulan itu? Di usia 3 bulan itu. Yang kedua 3 bulan. Tapi yang pertama 9 bulan sehat ya? Sehat sampai 22 bulan. Pas adiknya kedeteksi, kakaknya pun diperiksa, ternyata sama-sama thalassemia gitu. Bu, emang ciri-ciri tanda-tanda ya orang yang terdeteksi thalassemia itu seperti apa? Pucet ya. Gejala awalnya? Gejalanya pucet, terus panas, sering demam. Panas. Batuk pilek itu sering gitu. Panas. Jadi bapil itu ada yang di luar wajar juga, gitu. Iya, ada yang mencret kan. Dulu juga anak saya yang pertama tuh batuk pilek, bawa ke dokter, kasih antibiotik kan, sembuh. Tapi nanti begitu lagi gitu. Ya kan biasanya sorry ya Bu, di usia saya kan juga sebagai ibu ya, 5 tahun itu masa rentan ya. Anak tuh pasti nggak batuk pilek, mencret, batuk pilek kan gitu kan, sakit karena katanya sih masa pertumbuhan. Indah. Nah kan, ini beda ya? Beda gitu. Apa yang membedakan? Beda aja. Rentan waktunya, yang jeda waktunya yang terlalu dekat, sakitnya terus-terusan atau gimana Bu maksudnya? Pokoknya nggak ada sehatnya aja itu anak. Nggak ada sehatnya. Terus sama kuning kulitnya tuh. Kuning. Seperti kayak hepatitis. Kayak liver gitu. Saya bilang kenapa ini anak? Gitu anak yang pertama. Diagnosa dokter apa katanya waktu itu? Belum tuh waktu itu. Yang pertama sih kan biasa ya. Cuma susah makan aja. Pas anak kedua itu dia parah sekali itu mah. Gimana itu? Lemes, nggak bisa ngangkat kepala aja gitu, lemes, terus kuning. Itu anak ibu perempuan laki-laki? Perempuan sama laki. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Jadi yang laki itu ibu masih melihat masa-masa anak ini sehat ya, dari sampai 22 bulan. Biasa. Yang kedua itu dari 3 bulan. Ibu mulai mulai gejolak lah, mungkin sakit apa ini anak. Ibu udah tahu bahwa itu thalassemia? Belum. Bawa ke dokter anak. Dokter anak terus dokter Arif kebetulan dokter Tangerang ya. Dia bilang, Bu, ini anak harus dicek lab katanya. Nanti seminggu hasilnya cek lab lah. Yang besar mah enggak nih, nggak diperiksa. Karena masih sehat kan. Pas keluar hasil, dokter Arif bilang, ini leukemia. Ponis kan leukemia kan. Saya bingung. Bedanya leukemia sama thalassemia apa? Kalau leukemia kanker darah. Kanker darah. Jadi sel darah putihnya tuh lebih banyak gitu. Kalau thalassemia malah kekurangan darah merah. Kekurangan darah merah. Dia pasti jadi diagnosa awal itu leukemia. Terus ibu gimana tuh? Kebetulan waktu itu kan kakak saya sendiri dokter ya. Saya telepon, anak saya gini. Hasilnya gini. Saya bacain. Mungkin membesarin hati ya dia. Kamu jangan percaya satu dokter. Ayo kita ke Jakarta nanti. Diagnosa lagi. Kita bawa ke hematologi anak. Katanya gitu. Berangkatlah saya hari Sabtu waktu itu ke Jakarta.
Diperiksa lah jam 1:30 malam itu anak. Prof. Iskandar waktu itu, bapaknya dokter Lia di Hermina ya. Pas dia kasih lab, dokter siapa ini? Dokter Arif. Salah, ini bukan leukemia nih, katanya gitu. Jadi si Arif ini murid saya, kata Prof. Iskandar tuh. Ini salah, bukan leukemia, bukan, katanya. Terus dia tanya, ibu, anak ibu berapa? 2. Sebenarnya berapa? 2. Yang kedua, yang pertama mana tuh di depan tuh, coba bawa sini. Itu udah dokter jago ya. Pas lihat anak saya yang kedua, nggak di Jakarta di rumah sakit apa Bu? Hermina. Oh Hermina. Wah ya anak kenanya kan bingung kita kan. Cuma dilihat begini aja. Bingung ya, kena apa dong? Ini udah malu sih, udah 1 nih. Ya udah Bu, dia kan hari Sabtu, hari Seninnya ketemu saya di Cipto jam 8. Kita periksa. Dok, sakit apa? Nanti aja. Jadi belum tenang gitu dong, tenang aja Bu. Pasti ada obatnya gitu. Iya. Ya udah, kita pas hari Senin pagi tuh ke Cipto. Bawa kedua-duanya. Kita juga orang tuanya diperiksa. Dia kasih lihat tuh. Sini. Coba lihat di mikroskop. Gimana bentuk darahnya kan? Ini jadi bentuknya tuh apa ya? Oval gitu. Darah apa ini? Yang anak. Yang anak tuh oval, Bu. Ibu lihat di situ Cina. Gimana bentuk darahnya semua? Oval, ada yang pokoknya bentuknya tuh ada yang aneh yang gitu, kayak kue mah. Emang darah yang sesungguhnya di mikroskop seperti apa? Bulat. Ini mah itu oval, terus ada yang nggak sempurna aja pokoknya pengen tahu. Apa Bu? Gimana? Ya saya ceritain gitu. Iya. Ya begitulah sih darah anak ibu. Terus akhirnya saya juga diperiksa, saya sama bapaknya. Oh ya udah. Pas keluar hasil, ibu jangan saling menyalahkan. Ibu orang tuanya ini pembawa sifat. Jadi menurun ke anak. Ibu sama bapak. Kromosom. Jadi gamenya tuh sama katanya suami sama saya tuh. Dan emang saudara ibu satu? Enggak kan? Enggak saudara. Kok bisa? Enggak saudara. Tapi ternyata kalau di susu kan maaf saya kan keturunan Chinese ya. Saya itu memang sama marganya tuh. Marga pun bisa. Haru ya? Iya kan marga tuh kan keturunan gitu. Maksudnya bisa padahal kan jauh banget Bu. Iya, betul. Masa kalau misalnya logikanya Bu, ya kan kalau misalnya satu marga kita sering ketemu, kita sering ngumpul, masa sih Ibu nggak kenal, ya kan? Ini kan kok bisa Ibu menikah tanpa terus gimana tuh? Terus ya udahlah saya nggak bisa apa-apa ya. Transfusi hari jadi dokter udah berstatement jangan saling menyalahkan gitu. Ini udah takdir. Tapi kesan saya jangan punya anak lagi. Oh kata dokter. Udah aja, nggak takut begini lagi. Bingung lah waktu itu rasanya gimana gitu ya. Dua-duanya anak divonis gitu, udah nggak ada harapan lah. Tapi kan kita masih belum ngerti. Merasa bersalah ya Bu, merasa berdosa lah ibaratnya kan gitu. Coba kalau tahu misalkan ada anak pertama kan nggak mungkin ada anak kedua karena nggak tahu kan gitu. Nah tadi kan coba kalau anak pertama kita nggak mau anak kedua. Nah ada nggak sih pernah Ibu konseling ke dokter penanganan misalnya bisa nih kita hamil lagi melahirkan lagi tanpa anak tidak terdeteksi gitu, misalnya dengan cara apa, ada nggak seperti itu? Ada, setelah itu kita tahu dan teralami oleh kakak saya waktu itu pas anak saya divonis talasemi. Kakak saya tuh bilang dia saat itu lagi ngandung Bu, 6 bulan dan anak yang pertama tuh udah ada di luar. Dia bilang, jangan-jangan anak saya juga sama ya waktu itu dokter anak pernah bilang katanya gitu, harus diperiksa ini anak ada kelainan darah. Pas diperiksa tuh 4-4-nya kita talasemi dan 4-4-nya pembawa. Ya Allah. Sampai jadi seminar itu di RSCM. Ya Allah. Prof. Iskandar katanya seminar ini ada 2 saudara gitu. Suaminya pun sama. 4-4-nya. Jadi pembawa ya, ibu bapaknya diistilahkan sebagai pembawa. Terus Bu lanjut ke yang tadi. Pada saat itu kan belum ada pemeriksaan di sini Bu. Dulu mah harus ke Singapura. Dulu harus ke Singapura. Jadi waktu anak ibu itu? Waktu tahun 98 itu harus ke Singapura. Kakak saya berangkat ke Singapura. Prof. Iskandar bilang apa? Bu, kalau misalkan anak ini sampai talasemi, gugurkan. Oh, jadi dalam kandungan lebih baik digugurkan daripada membawa inilah mungkin. Terus daripada nanti anaknya kasihan, orang tuanya juga sedih, kasihan katanya, gugurkan. Iya, dia bilang. Tapi udah sampai sana, pas keluar hasil talasemi, mana tega Bu? Kakak saya ini yang dokter yang bilang,
Sekarang katanya saya sebagai dokter mungkin iya saya nyaranin gugurkan. Tapi ini terjadi sama saudara saya sendiri. Dia bilang, gimana saya sebagai manusia katanya gitu. Sekarang kalau kita lihat yang prematur aja di inkubator. Iya benar. Dibiarkan hidup katanya. Ini udah 6 bulan tuh kan udah berbentuk. Iya, kamu biarin sampai mati katanya. Jangan kata saya. Teruskan aja. Oh, akhirnya dilahirkan juga. Akhirnya lahir anak benar. Kalau saya dua-duanya. Nah, setelah itu Bu, setelah positif dinyatakan thalassemia. Berarti Ibu kan ada sebagai kita orang tua ini sebagai manusia yang ya kita ada hamba Allah, pasti istilahnya ikhtiar dong. Iya. Apa yang Ibu lakukan? Ya, pokoknya nggak masuk akal Bu saat itu mah. Ada orang bilang berobat tuh ke sana. Jadi namanya gitu alternatif. Pokoknya di luar akal lah. Berobat ke sana tuh katanya. Maksudnya orang itu bisa ngobatin, diikutin Bu. Padahal kalau dipikir pakai otak mah sekarang bakalan bisa. Tapi dari dokter sendiri Bu, dari dokter yang mendiagnosa anak Ibu thalassemia nih. Ada solusi apa? Ada pengobatan apa? Saran dari mereka? Belum ada saat itu. Cuma ada hanya menjas ini anak langsung ya, selesai. belum ada. Enggak ada kecuali darah aja, hanya darah. Enggak ada obat-obat yang dikonsumsi. Enggak ada. Memang seperti itu. Memang seperti sampai itu. hari ini. Iya. Oh, jadi baru sekarang yang thalassemia ini bisa dengan cangkok sumsum tulang belakang dari saudara sekandung yang normal. Itu pun istilahnya 50-50 ya. Kalau cocok ya dia lanjut. Tapi kalau nggak cocok seperti cangkok ginjal aja begitu. Oh, jadi pada saat didiagnosa anak Ibu sakit thalassemia itu dokter tidak memberikan solusi apa-apa, hanya lebih kepada transfusi darah itu. Just nggak ada lagi ya. Nggak ada obat-obat. Oh, itu ini untuk misalnya mencegah atau apalah gitu. Saya nggak tahu kan penyebaran thalassemia itu seperti apa. Kan saya nggak tahu, hanya lebih ke genetik ya. Tapi tidak menular. Tidak menular. Nah, itu berarti 2-3 bulan ya anak Ibu ya lahir. Terus ikhtiar dong. Sampai berapa lama itu proses Ibu? Akhirnya Ibu kuat menjalani ini. Awalnya sih dokter kan bilang kasih surat kontrol kan, berobat. Nanti tanggal sekian kembali lagi. Itu dari Sukabumi ya Ibu ya? Belum, masih di Jakarta. Masih di Tangerang. Ya kita kembali lagi, pas kembali lagi transfusi lagi. Saya bilang ini sampai kapan? Kok begini lagi? Sampai berapa tahun itu si anak Ibu? Transfusi darah itu. Transfusi darah itu dari 22 bulan yang besar sampai 19 tahun. Yang kedua? Yang kedua dari 9 bulan sampai 18 tahun. Oh, beda setahun ya. Luar biasa ya. Jadi, nah Bu, kalau transfusi darah sendiri itu apa? Bayar nggak sih? Gimana sih sistem untuk transfusi? Itu berarti konsisten dong, harus continue lah ibaratnya. Iya. Nah itu sekali transfusi darah, Ibu menghabiskan biaya berapa? Waktu dulu kebetulan saya belum punya jam kesmas. Waktu dulu kan susah sekali ya jam kesmas itu hanya untuk orang yang benar-benar nggak punya katanya. Habis-habisan Bu. Kita jual rumah segala. Pulang berapa sekali ini Bu? Dulu aja perawatan sama itu tuh udah 1,5 juta. Setiap satu anak ya per bulan. Jadi satu anak per bulan. Sebulan sekali itu harus transfusi gitu. Nah itu gimana ini apa bahwa dia harus transfusi darah itu dari apanya, gejala seperti apa? Lemes aja, pucat, lemes. Kembali lagi ke waktu awal gitu. Makan udah nggak mau itu. Oh jadi Ibu udah lihat nih tanggal, ya apa karena lihat tanggal nih, misalnya tanggal 18 nih ketemu tanggal 18, enggak? Kita lihat dari kondisi anak juga Bu, kadang-kadang sebelum tanggal 18 juga udah ngedrop. Ngedrop dia. Biasanya yang mengakibatkan ngedrop itu dari apa? Kecapean atau gimana anak? Aktivitas, dari darah yang masuk juga bisa. Kalau darahnya nggak match, nggak cocok gitu kan, cepet pecah jadinya. Gitu. Terus dia kena sakit, batuk pilek itu cepet. Oh gitu. Panas itu. Jadi cepet sel darah merahnya itu pecah. Tapi dia tidak alergi dengan obat-obatan misalnya kayak suplemen misalnya nih. Kayak untuk kekebalan tubuh atau gitu enggak sih, enggak ya, aman gitu maksudnya dia bebas aman, konsumsi obat-obatnya dia bebas, tapi lebih kepada dia ketergantungan darah ini ya. Nah Bu, seberapa
sulit ibu mendapatkan pada saat, berarti kan dari berapa tahun dong ibu ya? 18 tahun. Iya, yang kecil yang depan, yang pertama 18, yang kecil 17 dong berarti kan. Selama belasan tahun itu, ya kan? Ya, apa sih yang menjadi hal tersulit untuk apa gitu? Wah, kalau bicara ke situ sih, iya. Saya pernah mengalami pas bapaknya kena PHK itu ya Bu, pulang ke Sukabumi kan, Mamah tuh bilang, udahlah, kan kalau orang tua pasti pulang lah, aja, gimana nanti aja. Di situ berasa banget. Istilahnya kalau untuk makan kita kan bisa ngirit, adanya segitu cukupin. Ini nyawa loh, ditunda tuh gimana? Sampai pernah sebelum saya menjabat sebagai ketua ini, waktu itu saya curhat ke dokter Sinta ya. Dokter Sinta sebenarnya ada pencetusnya di kebencannya. Waktu itu benar-benar saya udah habis uang. Sedangkan Jamkesmas nggak punya. Dokter Sinta bilang, Devi, kamu berani nggak ke wali kota nggak? Berani dong. Pada saat itu tuh dengan keadaan ya, kita tuh nggak ada malu, nggak ada rasa takut Bu, bener. Saya pernah ngerasain itu. Saya datang ke wali kota, bawa surat, bolak-balik nggak pernah ketemu. Wali kotanya pada saat itu siapa? Pak ini siapa sih? Sebelum Pak Musli, iya betul. Sampai akhirnya sekdanya ya, Ibu mau ke siapa? Ke Pak Musli. Saya bilang, ada keperluan apa? Saya cerita gini. Dia bilang apa? Ibu, maaf nih ya, saya cerita. Ya nggak apa-apa Bu. Ibu mau orang Cina. Orang Cina mah biasanya keluarganya tuh kuat. Gitu. Itu siapa yang ngomong Bu? Sekdanya. Pada saat itu? Bukan Murad, Pak Apip. Pak Apip. Ibu gampang lah katanya, minta aja ke saudara. Oh gitu Pak. Di situ mas saya bener nggak malu, nggak takut Bu. Saya bilang, Pak, kalau misalkan anak saya sakit batuk pilek, hari ini saya pinjam ke saudara. Bulan depan pun sudah bisa lunas. Tapi ini rutin loh Pak. Mau sampai kapan? Utang saya belum lunas, udah harus transfusi lagi. Saya bilang, gimana kalau terjadi sama anak Bapak? Kalau Bapak bilang gampang dalam keluarga orang Cina, ayo antar saya buat mintanya. Saya bilang, kayak gitu ya. Kayaknya dia diam. Ya udah katanya, Ibu tulis surat aja sama Pak Wali Kota. Saya tulis surat buat mohon Jamkesmas gitu. Soalnya udah bukan 2 kali duit ya, tapi lebih kepada hak. Udah 2 kali ada survei ke rumah itu nggak masuk kriteria Ibu, nggak masuk kriteria. Kata saya masuk kriteria itu gimana? Saya ini udah gelandangan, nggak punya rumah. Kalau nggak ada rumah orang tua mas, saya udah gelandangan, saya benar-benar udah habis-habisan. Saya bilang gitu. Di mana ini dilihatnya? Iya katanya. Kan kalau Jamkesmas itu syaratnya harus WC-nya di luar, lantainya bukan keramik. Saya bilang rumah kontrakan aja udah keramik sekarang. Nggak ada yang WC di luar. Saya bilang nggak zaman. Saya bilang. Dari ini tuh waktu itu di survei dari apa ya, dari statistik apa ya kalau nggak salah. Terus nggak ada solusi akhirnya. Nggak ada solusi. Sampai Ibu nggak pernah mendapatkan Jamkesmas. Nah, akhirnya setelah kita pertemuan di wali kota sama dokter Sinta sama dokter Lili, dokter Sinta bilang, dokter Lili, Pak Musli, ini loh orang tua talasemi, kasihan loh begini. Keluar Jamkesmas. Akhirnya diperantarai oleh dokter Sinta ini. Keluarlah Jamkesmas. Itu di anak usia berapa Bu? Keluar Jamkesmas. Waktu itu anak saya SD ya, masih kecil ya. Terus kita udah berdiri ya, perhimpunan di sini. Tapi Ibu belum masuk, belum gabung. Udah gabung, pertama berdiri juga udah gabung. Nah, tahun 2008 itu. Di Bunut kan kita tuh ada perhimpunannya tuh asalnya. Pas Jamkesmas keluar, nggak bisa dipakai Bu. Hah? Kenapa? Nggak bisa dipakai. Darah tetap harus bayar. Tapi ruangan ya gratis untuk ruangan aja, tapi darah tetap harus. Saya bilang ini kan yang berat itu justru darah.
Kalau ruangan mah istilahnya dapat darah bawa pulang aja Bu, Jadi transfusi di rumah. Nominal yang Ibu keluarkan setiap transfusi itu hanya untuk darah. Dengan nominal Darah dengan alat medis gitu. Berapa, ruangan 1 juta sekian. Waktu dulu 1,5 juta di RSCM itu kita di ruangan ODC ya. Itu emang rawat inap Bu? Enggak kan? Enggak. Rawat sehari Bu. Iya kan? Pulang. Iya. Gitu, Besok kembali lagi kalau misalkan 2 labung gitu aja. Gaji bapaknya tuh habis buat transfusi. Iya. Kali 2 3 juta itu. Terus Bu lanjut Bu, aduh saya jadi ya banyak-banyaklah bersyukur ya Allah gitu kan. Ya Allah. Makanya kenapa saya ada di sini sampai anak saya nggak ada tuh saya tergerak Bu. Karena pernah ngerasain gitu. Pernah di posisi ini. Bener. Masa-masa tersulit dalam hidup Ibu. Bener. Lanjut dari SD itu jam casternya nggak bisa dipakai, terus gimana? Nggak bisa dipakai itu saya tanya kenapa nggak bisa dipakai. Diem kan orang dulu. Saya ke PMI, kenapa sih ini jam caster saya nggak dipakai? Padahal baru loh datang. Rupanya karena bunut ada sesuatu lah dengan PMI. Katanya tagihannya tuh numpuk. Jadi semi dikat. Jadi harus bayar. Saya bilang berat ini ya. Tapi terus aja saya jalanin gitu. Ruangan doang yang gratis. Bilang nggak apa-apa lah. Terus pas gitu ada satu pasien namanya Rizka. Di situ saya merasa kalau untuk diri saya sendiri saya nggak banyak ngomong Bu. Nggak pernah ngeluh ke siapa juga gitu ya. Tapi kalau untuk orang lain saya perjuangkan. Padahal posisi saya juga sama gitu. Saat itu anak berumur 3 tahun ya. Bapaknya tuh pekerjaannya sehari-hari itu cuma penjual cilok. Dia datang ke rumah saya, Ibu, boleh tolongin saya. Anak saya ini udah lemes lagi, baru 3 hari yang lalu transfusi. Itu anak udah begini aja. Aduh, kesentuhan. Saya juga sama di posisi ya. Saya juga nggak bisa apa-apa ya. Aduh Pak, saya juga sama. Saya bilang saya bisa bantu apa nih ya? Saya akhirnya diem. Akhirnya saya pikir, nggak bisa begini terus. Pak, besok jam 10 kita ketemu di dinas kesehatan. Saya bilang jam 10 besok. Akhirnya saya bawalah pengurus, ada Bu Yanti waktu itu. Kita ketemu di dinas, kata saya. Berangkatlah saya ke sana. Bawa anaknya saya bilang. Bu EN waktu itu yang pegang jam Kesmas. Bu, tolonglah kata saya. Lihat sama Ibu. Apa yang bisa kami perbuat? Saya bilang. Kenapa Bu? Saya ceritain gini-gini. Dia juga, ini juga ya mungkin ya. Kata dia, aduh gimana ya? Ini darah harus bayar kata saya. Sama aja bohong dong, yang berat kan darah. Saya bilang gitu. Ya udah kata Bu EN gini. Dia nelfon mau ke secapa ya. Ibu, mau nggak kata. Ada satu rumah sakit, tapi rumah sakit itu nggak bagus. Dia bilang. Tapi di sana mudah-mudahan lah anak-anak ibu bisa dilayani. Saya bilang saya nggak cari tempat yang bagus. Yang penting anak saya bisa terlayani. Di Secapa itu dia rujuk ke Secapa. Tapi di Secapa pun waktu itu darah masih bayar tapi separuh Bu untuk kabupaten. Masih mending lah. Masih mending ya. Saya bawalah anak itu ke sana. Transfusi tapi 2 kali transfusi lewat. Jadi untuk penyandang thalassemia ini darah itu adalah nyawa. Iya betul nyawa. Ya Allah. Terus kalau PMI kosong. Nah, terus kalau tidak ada orang-orang yang itu ya Allah, terus bagaimana mereka ya Allah? Kalau yang golongan darahnya susah langka, AB dan dengan A kan susah Bu. Kadang sampai lemes-lemes itu anak. Ya. Itu yang kita Bu, ada nggak pernah menemukan kasus ya tadi ya saking susahnya mencari darah sampai akhirnya lewat? Ada Bu, pasti ada. Iya. Apalagi dulu waktu kejadian harus bayar itu, mereka datang HB udah 2. Bayangin aja HB 2 mah udah istilahnya udah tinggal gitu. Terus kenapa sampai begini nggak bisa ngomong lah Bu? Ya karena biaya. Itu aku jadi ada kan waktu itu saya bergerak dulu tuh ngumpulin pasien. Kita ke jalan Bu, ke desa-desa dengan Dokter Sinta, dengan Bu Hera yang di Bayangkara. Tadinya sih nyari pasien, ada namanya, ada alamatnya dari Bunut tuh ya.
kita mau tahu ini anak nggak pernah transfusi katanya. Apa masih hidup apa enggak? Kita datang sana di gunung sosialisasi ya. Rupanya ini udah meninggal anaknya. Tapi si keluarga ini nunjukin tuh ada tetangga juga sama. Dia juga nggak transfusi karena nggak ada uang. Kita bawa, kita jemput Bu. Itu kebanyakan Bu yang di Sukabumi ya, yang Ibu ketahui. Usia anak dari berapa yang menyandang thalassemia, kebanyakan yang banyak di Sukabumi? Kecil sih ya. Dari usia berapa tuh? Dari usia mungkin ketahuannya tuh mereka ya di bawah 1 tahun Bu. Karena udah gagalin dari awal ya. Iya, karena kan ketahuannya itu dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Bu, itu kan tadi ada sedikit cerita story Ibu juga ya, pengalaman Ibu sampai akhirnya anak Ibu pun dipanggil ya. Itu karena memang ya itu kan kembali lagi tadi yang saya sampaikan ya Bu ya, jodoh rezeki itu kan sudah takdir Allah ya. Usaha apa nih yang sudah Ibu lakukan ya? Sudah semaksimal apa sih yang Ibu sudah lakukan untuk kedua buah hati Ibu itu yang sampai mereka berarti di usia berapa menikah? 19 sama 18 ya. Sampai mereka nggak ada itu, kenapa? Apakah karena maaf ya? Iya. Tidak berhenti transfusi darah atau seperti apa? Atau memang mereka sudah tidak kuat atau seperti apa Bu? Ya memang sudah tidak kuat aja Bu. Karena komplikasinya itu. Komplikasi dengan? Ke jantung, ke hati, ke limpa. Kan limpa ini membesar lama-lama. Jadi thalassemia itu bisa ke yang lain. Nah iya, makanya komplikasinya kemana-mana Bu. Itu yang mesti dijaga. Walaupun kita udah maksimal ya, Ibu sudah berjuang maksimal ya dengan cuma bedanya pemeriksaan di sini sama di Jakarta tuh lain, jauh. Rumah sakit mana yang sudah menangani kasus thalassemia di sini? Nggak di sini di Sukabumi, di Secapa lah. Hanya di Secapa. Di Bunut pun ada, di Asifa ada. Tapi yang lebih concern di situ Secapa ya. Karena memang saya belum ada pemeriksaan yang maksimal. Kalau di RSCM apa sih yang dinyatakan maksimal seperti apa sih? Kalau di RSCM kan Bu, setiap 6 bulan sekali pasien tuh diperiksa ke jantung. Periksa ke hati gitu. Ke penyakit lainnya, efek yang lainnya. Kalau di sini nggak ada, hanya transfusi dan pada saat dia udah parah, nah baru kan. Iya benar, harusnya seperti itu ya. Iya, jadi berkala kan kalau di sana tuh MRI apa, jadi ketahuan, kedeteksi kan. Kalau misalkan anak bermasalah dengan jantung, dia diobatin di jantungnya kalau di sini. Jadi pas selama Ibu bergabung dengan Popti sendiri, Ibu tuh ngurus anak juga, ngurus anak-anak yang lain juga, anak-anak asuh lah mungkin ya. Ya, berjuang untuk anak sendiri sambil cari jalan juga buat yang lain. Kalau saya sih gitu ya, prinsipnya ya. Ya itulah Allah, cara sayang Allah tuh begitu Bu ya. Kita diuji dengan berbagai ya kan. Tapi akhirnya apa kebaikan kan yang Ibu dapat, pahala yang Ibu dapat, Ibu sudah mau berbagi kasih sayang dengan yang lain kan gitu. Itulah cintanya Allah Bu. Aduh saya jadi melau nih. Kota Kabupaten Sukabumi ada Bu Popti? Atau hanya kota aja? Kota. Kabupaten belum ada. Kabupaten mewakili Pelabuhan Ratu karena ada tapi ada maksudnya ada Poptinya ada sekarang ada karena beda ketua umum juga. Dulu kan dia gabung ke Sukabumi, sebenarnya itu di bawah Sukabumi, tapi saya udah nggak nyanggup ya karena di sana pasiennya udah banyak 100. Di mana? Di Kabupaten? Di Pelabuhan Ratu tuh. Di Sukabumi sendiri ada berapa banyak yang sekarang terdaftar? 180-an yang di Secapa. Itu dari pelosok-pelosok itu banyaknya kabupaten. Belum di Bunut. Di Bunut ada 50 katanya. Belum di Asifa. Di Asifa itu pasien dari Secapa. Dari Secapa. Kartika nggak ada. Tapi nggak tahu ya. Kita nggak pernah terima. Ada tugas mungkin. Ibu berarti. Di Dogali juga kita nggak tahu tuh. Ada apa enggak? Nah, Bu, kalau saya bicara mengalihkan dulu ya, jangan terlalu melo. Kita minum dulu Ibu. Saya jadi ini nih. Haus nggak jelas nih Bu. Bu, dari Popti sendiri, program-program apa yang sudah dijalankan, khususnya untuk thalassemia kan? Ya, memang ini kan menangani thalassemia ya, concern di situ. Apa sih yang sudah dijalankan program-program
Ya, kita waktu itu sosialisasi ya ke dinas kemana gitu. Dan kita yang terutama tuh mencari pendonor buat mereka. Jadi kita sosialisasi ke Prudensia, ke inilah ke obat kemana gitu, ke wihara-wihara itu aja. Gitu. Jadi ke ya semacam komunitas yang bisa himbauan lah untuk bisa mendonorkan. Ya benar. Pada saat puasa kan mungkin yang Muslim nggak bisa donor, jadi kita ambil dari wihara, dari gereja. Ya. Sebenarnya untuk orang yang Muslim puasa bisa Bu, tapi diambil malam. Iya gitu. Yang penting kuat, fit gitu. Saya tapi kadang-kadang sudah sondingnya dengan PMI, saya bilang kalau puasa bisa nggak bisa Ibu, siang pagi siang sore juga bisa, yang penting selama si HB-nya bagus, macamnya bagus. Tapi kan kadang-kadang HB-nya itu kan turun kalau pas puasa. Nah, Bu pernah nggak sih sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya? Pernah. Tidak hanya menghimbau untuk pendonor, tapi lebih kepada mencari penyakit thalassemia. Pernah sosialisasi kita sosialisasi. Kan kita nggak tahu loh Bu penyakit itu kan kadang ada yang batuk pilek biasa kan kayak gitu kan. Nah itu pernah dari waktu terakhir kali itu kita ke SMMY. Karena anak saya dulu sekolah di situ ya, ke SMMY, kita screening gratis Bu, buat tahu mereka pembawa apa enggak gitu. Nah itu screening gratis, diperiksa lah mereka, banyak juga tuh berapa puluh orang gitu ya. Yang terdeteksi? Enggak, maksudnya diperiksa. Oh ya, oke yang. Nah sekarang kan ada beberapa yang pembawa. Kepala sekolahnya bilang begini, kan waktu itu yang diperiksa kebetulan anak kelas 3. Aduh tolong deh Bu, jangan dikasih tahu ke mereka, takutnya nanti down gitu. Jadi susahnya di sini begitu. Jadi kendala ya. Akhirnya udah aja hasil itu digenggam aja sama kita. Bu, segencar apa dari Popdi sendiri untuk terus mensosialisasikan donor darah ini Bu untuk thalassemia? Segencar apa? Apa hanya ada termin setahun 2 kali kah atau terus-terusan? Karena kan di PMI aja kemarin sempat kosong loh. Iya kan? Pasti. Saya tahu kan, ya kan bener kan beberapa bulan yang lalu kosong. Wah, terus kalau kosong gini gimana? Ya Allah gitu, bener-bener rasanya membutuhkan itu apa sampai gitu loh, sampai kepikiran andai kata ini bisa tiap hari aku donor, aku tiap hari donorkan ya Allah gitu. Bener Bu, saya sampai kaget saya Bu, kaget bener. Iya. Dan kebanyakan waktu itu antri ya Bu di PMI itu kebanyakan mereka untuk thalassemia. Sampai saya tanya, Ibu ada pesanan apa, saya bilang gitu kan? Oh enggak, silakan aja saya bilang gitu. Silakan aja gitu. Terus saya nggak punya. Nah kalau sekarang kan saya sudah kenal dengan Ibu, ya kan sudah ada ternyata ada wadahnya juga. Kenapa enggak kita di sini untuk khususnya Viewer The Portalwi himbau ya Bu ya. Di luar sana ini kita seluruh dunia loh Bu. YouTube kita ini jadi kita bisa himbau bahwa thalassemia itu mematikan nggak sih? Mematikan ya. Akhirnya ya. Nah iya kan, berarti kalau itulah darah itu adalah nyawa mereka. Benar. Kalau darah nggak ada, kan ada ininya juga, setetes darah Anda adalah jadi hidup itu kan, untuk kami. Itu buat filosofi apa itu? Moto apa itu? Logo. Itu istilah. Jadi jangan lihat itunya, tapi lebih makna itu lebih dalam. Bahwa benar-benar ya ini saya melihat dari kasus Ibu lah. Ya Allah gitu, sekali transfusi aja sekian. Bagaimana dengan mereka-mereka yang ekonominya di bawah? Apa kabar Bu gitu loh? Sebenarnya sampai hari ini pun masalah itu belum terselesaikan. Pertanyaan saya, sejauh mana concern pemerintah terhadap penyakit thalassemia ini? Yang Ibu tahu? Jangankan pemerintah, wali kota aja nggak pernah nengok anak-anaknya. Pemerintah, wali kota aja nggak pernah nengok anaknya. Hello, Bapak wali kota yang terpilih sekarang. Anak-anak kita nih lagi transfusi, itu dilihatlah. Ibu silakan. Ini tempat yang pas untuk Ibu mengungkap segala curahan hati Ibu. Boleh Ibu, harapan Ibu. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan terhadap kepemimpinan sekarang ya? Kebetulan ini kita baru pemimpin baru kita ya, yang sudah dipilih oleh masyarakat. Apa sih harapan Ibu untuk thalassemia? Silakan Ibu. Ya mudah-mudahan dengan... Jangan kata mudah-mudahan Bu, pastikan. Karena selama ini Ibu berharap mudah-mudahan kan? Belasan tahun Ibu gabung di Popdi ini kan? Dari tahun 2008. Nah, 2008. Tapi nggak ada kan? Ibu sendiri yang bilang.
jangankan pemerintahan, wali kotanya aja. Saya berarti kan wali kotanya secara personal dong. Saya kan sudah secara global keseluruhan pemerintahan, berarti kan yang ininya kan ada Bu Dinas Sosial kah atau apalah gitu kan. Nah, Ibu lebih ke itu kan personal, jangankan pemerintahan, wali kotanya aja nggak ada. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada wali kota yang terpilih sekarang? Mudah-mudahan dengan wali kota yang sekarang adalah gitu. Apa ya? Maksudnya perhatian lah, tengoklah kami di secapa yang sedang transfusi gitu. Apa nanti akan yang akan kebijakan yang akan dikeluarkan ya untuk khususnya ya minimal bantuan seperti apa ya kan, kemudahannya dari segala dari birokrasi, dari ya minimal dari pembayaran misalnya yang harusnya sekian minimal ya kan, khusus untuk dari BPJS lah, bebasin nggak usah bayar gitu kan, bisa kan itu kan, atau ada bantuan untuk transport untuk yang jauh-jauh Bu, kasihan Bu itu yang jauh-jauh. Emang BPJS mereka nggak bayar di rumah sakit, tapi perjalanan mereka dari Tegabulet ke Sukabumi itu berapa gitu kan? Ibu pernah nggak sih selain skup di pemerintahan Sukabumi ya, pernah nggak sih ke tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya Jabar, sounding gitu? Oh, Popti Jabar, kita ada Popti Jabar ada juga, ada. Popti Jabar juga mereka giat gitu, maksudnya mengetuk pemerintah gitu. Kita juga terus. Oh jadi pusatnya itu ada di pusat sih di Jakarta. Tapi kita juga ada di Jabar. Oh, jadi ada Popti Jabar. Sukabumi kan hitungnya berarti ke Jabar. Benar, ke Jabar. Tapi di atas naungan Popti pusat nasional ya berarti. Oke, jadi program-program Popti ini tetap berjalan gitu ya. Nah, selain talasemia Bu, apa yang tadi ya saya baru tahu loh sebegitu peliknya ya. Saya pikir cuma gitu kan. Pikirin ini ya, sorry ya bos, sebelum saya tahu nih. Ada obatnya. Apa sih penyakit yang ada obatnya, saya bilang? Ya kan? Ya. Pasti penyakit itu pasti ada obatnya gitu kan. Nah, ternyata talasemia ini enggak ada obat. Enggak ada obatnya. Hanya setetes darah sebagai nyawa mereka untuk bisa tetap survive hidup ya. Dan mereka itu setelah transfusi itu harus mengkonsumsi obat Bu. Obat kelasi besi itu membuang zat besi karena mereka itu nggak punya apa ya, kalau kita kan keluar dengan sendirinya gitu ya kalau yang normal, kalau ini kan makin numpuk di jantung, numpuk di hati, nah itu kan dibuangnya lewat kelasi besi. Efeknya kan ke penyakit yang lain, komplikasinya itu ya. Masih untung sekarang mah udah ada yang oral. Lagi zaman anak saya mah body infusion ini 8 jam setiap malam pakai alat kayak remote gitu tuh. Kalau udah habis bunyi itu gitu. Saya suntik itu sendiri. Jadi Ibu belajar nyuntik. Iya, belajar. Kita belajar tega aja Pak gitu. Jadi kayak diabetes gitu mungkin insulin ya, insulin. Iya, gitu. 8 jam itu nempel di sini. Makanya ininya tuh sampai biru ini. Itu enggak pasti ngaruh ke lambung dong. Pasti lah. Mereka tuh udah ngerasain sakit. Transfusi udah di sini, sekarang sih mending lah udah ada yang oral gitu. Luar biasa. Nah Bu, apalagi sih yang Ibu ceritakan tentang talasemia selain yang Ibu sampaikan tadi pengalamannya, apa sih yang yang bukan unik ya, apa lebih kepada kan gini, kayak HIV, TBC itu masing-masing punya keistimewaan tersendiri lah untuk menceritakannya. Nah untuk talasemia sendiri ada lagi Bu selain yang tadi Ibu sampaikan? Saya di sini melihat ibu-ibu itu, tapi dengan adanya wadah ini tuh mereka mungkin merasa senasib penanggungan ya. Jadi ceria aja gitu kalau pas saling muatin. Saya suka terharu melihat mereka tuh. Jadi sama-sama bawa tram gitu Bu, di ruang transfusi itu makan sama-sama. Anak yang transfusinya juga infusnya di kiri karena kanan makan mereka sama-sama Bu. Jadi janjian kamu transfusi itu. Kadang-kadang suka di hati itu ya. Ya itu geraknya jadi. Oh itu transfusi itu berapa lama sih? Berapa jam untuk transfusi darah? 2 jam paling minimal. Kalau macet-macet bisa sampai 4 jam Bu. Macetnya apa? Karena apa? Darahnya kental, jadi nyumbat gitu kan? Oh si darah ini ya. Oh jadi kekentalan darah itu juga ngaruh ya? Iya. Oke. Nah Bu, selain dokter, siapa dokter Hasan ya? Dokter Hasan. Siapa lagi ya dokter yang istilahnya yang benar-benar concern di penyakit talasemia ini? Cuma dokter Hasan aja.
Yang lain sih selewat-selewat aja gitu. Apa memang tidak menarik mungkin? Nggak ngerti saya. Pokoknya kalau yang saya lihat sih talasemi ini nggak seviral HIV. Iya, makanya kan saya bilang. Padahal talasemi ini kan apakah karena kurang dulu, sosialisasi, ya kan? Sosialisasi. Apakah kurang pengetahuan, edukasi untuk masyarakat sendiri, ya kan? Tidak menarik kali Bu. Nah itu tadi kan saya bilang, apakah tidak menarik gitu? Padahal lebih parah ini. Kalau HIV kan ada obat untuk kontinu itu ya, yang berapa ada konsumsi obat, istilahnya untuk meredakan ininya lah gitu kan, meminimalisirnya. Kalau ini kan enggak ada darah, udah lewat, ya kan? Kalau HIV kan dapat dana dari wali kota itu kalau nggak salah, iya. Tapi kita enggak. Nah, kenapa Popti sendiri enggak berusaha untuk sampai ke situ, Bu? Kenapa? Ada apa? Kendalanya di mana, Bu? Nggak tahu, kita nggak ada yang dukung lah untuk ke sana. Ke sana mana? Untuk ke wali kota tuh ngejembatanin gitu, nggak ada. Ya. Kita pernah datang ke Komisi 3 juga enggak. Jadi makanya kita jawaban mereka apa? Kenapa katanya? Alasannya? Nanti aja. Nantilah kita tinjau ulang. Tapi nggak ada sampai sekarang. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan, sudah saya pernah ke Komisi 3 dan sebagainya. Pesan apa yang Ibu sampaikan ke mereka ini? Ya kita ceritain bahwa keadaan anak-anak tuh begini gitu kan. Nggak ada. Nggak ada progres. Nggak ada Ya nggak ada feedback gitu ya. Ya. Nggak ada. Atau Makanya ibu mungkin bicara sama KDM sekarang. Nah itu justru pengen, tapi ketemunya gimana Pak? Bapak bisa jembatanin? Ya makanya kan ya kan tadi saya bilang, karena kan di Jabar juga ada Popti Jabar kan ada ya. Nah itu berarti kan lingkup. Jadi kita misalnya gini, kita nggak bisa melangkahi Bu. Kalau kecuali Popti itu hanya ada di Sukabumi, ya kita bisa tembus nih ke Jabar. Tapi kalau memang misalnya di atas Popti Sukabumi ada lagi Popti Jabar, ya mereka dong yang punya kewenangan untuk bisa sounding ke KDM, betul nggak? Dan ibu tinggal follow aja gitu kan kebijakan dari Jabar, Popti Jabar kan gitu. Saya baca ini ada Yayasan Thalassemia Indonesia. Sebenarnya ada wadahnya, gitu kan, Indonesianya. Gitu. Nah, tapi YTI sendiri ya kurang greget gimana gitu. Ya, gimana tuh tanggapannya Bu? Bisa menanggapi? Ya, maksudnya gini, apakah Popti sendiri sudah ada komunikasi sama Yayasan Thalassemia Indonesia? Oh iya, memang kita terhubung ke sana Pak. Setiap masalah juga pasti. Jadi ngidupnya ke sana. Ngidupnya ke sana. Dan tidak ada tidak ada istilahnya. Ya, masing-masing sih ya. Sekarang udah cabang masing-masing aja yang berjalan gitu. Ibu pernah nggak sih Ibu pada saat yang tadi kan Ibu kumpul bareng, pada saat transmisi Ibu kumpul bareng sama orang tuanya, sama anak, apa penyandangnya, apa sih yang mereka pernah utarakan ke Ibu atau lewat orang tuanya terkait dia dan kondisi dia sekarang? Ada nggak pernah keluhan-keluhan gitu yang orang tuanya? Bukan anaknya, penyandangnya ya kayak gitu, Bu aku nggak kuat, aku udah nggak ada nggak sih? Ada, mending aku mati aja katanya. Ada yang gitu. Miris banget ya. Yang Ibu udah jenuh gitu kan? Yang Ibu tahu usia terlama dari penyandang thalassemia berapa tahun? Sampai hari ini ada pasien kita yang tertua itu umur 46 tahun. Dia 46 tahun transfusi. Ya berarti kan kekuatannya ada di power of money. Iya dong. Iya. Karena transfusi kan butuh duit. Ya? Iya. Tidak di cover oleh BPJS. Kan? Tapi sekarang mah di cover Bu. Oh di cover. Ya, di cover. Waktu itu. zaman saya dulu itu. Oh jadi sekarang mah jadi dari cerita Ibu tadi itu endingnya setelah ada BPJS ini akhirnya para penyandang thalassemia itu bisa ya minimal ada sedikit berbangga hati lah istilahnya punya BPJS karena ini mereka sebagai, tapi tetap aja BPJS juga kan bayar bulanannya, betul? Betul, tapi kan nggak dibanding ini mah nggak seberat pada setiap transfusi kan harus setiap bulan. Berarti memang sekarang berarti Bu, kalau saya simpulkan nih, penyandang thalassemia memang wajib
mempunyai BPJS. Benar. Karena itu meringankan mereka. Mungkin itu ya. Sekarang dia bayar solusinya. 35.000, Dia harus dapat transfusi darah 4 labu sebulan. Oh, Kan 1 labu darah aja 490.000. oh jadi Nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi jatahnya 4 labu. Iya. Oh, berarti ada wah senang dong. Saya sampai hari ini Belum ada. obat. Aduh, saya udah Belum sedih banget, obat. Bu. Kalau nggak gitu. di cover BPJS, obat bisa sampai 7 juta satu Intinya orang per bulan gitu. Bu, Nah, dari mana cover. kita? Include di cover. Iya, di cover berarti ya. include. Cuman ya gitulah. BPJS itu kan kita nggak bisa nuntut lebih. Mereka mengcover tuh hanya 4 labu dalam 1 bulan. Emang kebutuhan satu pasien berapa Nah. labu biasanya? Kadang-kadang ada yang 6 labu, Bu. Tergantung kan. Makin besar kan dia makin perlu darah banyak, Bu. Tergantung berat badan dia kan, tergantung HB juga. Nah, ini Gitu. yang perlu lebih dari 4 ini yang kita kadang bingung. Jadi ya nambah sisa 2 berarti hampir 1 bulan sama-sama. Iya. aja. Ya Allah, ya Allah ya. Semoga ya orang tua yang anaknya menyandang thalassemia ini diberikan ini ya Bu ya, rezeki yang keberlimpahan lah, dicukupkan, dimampukan, sama Allah dikuatkan gitu ya Bu. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih ya. Ternyata ya Allah begitu berat ya, gitu kan. Saya sudah anggap maaf banget di awal, saya sudah anggap ya tadi saya sering berulang-ulang. Saya anggap pikir ya udah thalassemia gitu kan, apa sih gitu. Ternyata ya Allah. Iya, kan paling orang kenapa sakit apa thalassemia harus tambah darah, kasihan ya, paling cuma segitu kan. gitu doang. Dia tuh nggak tahu penderitaan Iya. itu sampai kemana gitu. Nah, saya boleh bandingin walaupun ibu bukan seorang dokter ya, tapi minimal ibu tahu lah. Dengan gagal ginjal, kan sama bukan cuci darah? Iya. Lebih parah mana? Lebih parah gagal ginjal. Gagal ginjal mah istilahnya nggak ada ini ya. Nggak ada jeda. Tiap hari teh benar-benar tiap hari. Oh gitu ya. Seminggu 2 kali kan itu. Iya. Gagal ginjal. Lebih Bisa parah sampai 3 ya. kali. Iya, iyanya pun hampir seimbang lah. Pokoknya mah Bu, mendingan sehat lah. Iyalah. Anak ibu sendiri usia 18 tahun, 19 tahun meninggal. Iya. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 2013 sama 2014. Oh jadi setahun satu gitu ya? Iya. Luka yang ini belum pulih udah ketimpa lagi. Sebenarnya mungkin orang tua yang paling kuat tuh saya kali ya. Ditinggal anak tapi masih bisa ke rumah sakit. Kalau yang lain udah begitu udah nggak mau dia ke rumah sakit. Ingat ya. Katanya ya, tapi gimana lagi Bu? Justru dengan ibu begini kan ibu akhirnya bisa menerima apa yang ibu lakukan ini adalah menjadi bagian dari ini loh. Selama ini gue udah lakukan ini karena anak-anak saya. Dan pesan dia Bu, saya yang berat tuh. Oh, ada pesan apa? Besoknya meninggal, malam ininya dia pesan sama saya. Kan waktu itu pas ada yang telepon pasien itu lagi saya urus kan harus operasi limpa di Bunut. Bapaknya tuh ngabarin ke saya. Padahal anak saya sendiri lagi kritis malam itu. Waktu itu Pak Iwan tuh bilang, Bu, jadi operasinya tanggal 25. Oh ya syukur Pak. Anak saya tanya, siapa mah? Pak Iwan. Saya bilang Revina jadi dioperasi. Mama sambil ngusap sebelum meninggal. Mama nggak boleh tinggalin thalassemia. Misalnya kasihan mah mereka, urus mereka mah kasihan mah. Itu Bu yang jadi ganjelan saya tuh. Sebenarnya berapa kali saya udahlah cukuplah saya bilang. Ini wasiat berarti. Iya. Teman-teman saya juga banyak yang bilang, "Ngapain kamu? Anak kamu udah nggak ada, ngapain kamu?" gitu. Saya ingat lagi ya. Oh, kata saya, ya nggak apa-apa lah. Bu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk para orang tua ya? Orang tua yang anaknya sedang menyandang thalassemia ini. Apa yang Ibu ingin sampaikan untuk ya pesan moral untuk mereka orang-orang tua? Ya. Karena Ibu kan sebagai testimoni dari orang tua yang sudah ditinggalkan oleh anak yang menyandang thalassemia 2 lagi. Silakan. Ya sabar ya. Jangan anggap ini sebagai apa ya? Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu berarti sayang sama kita, menitipkan anak ini, memberikan tanggung jawab kepada kita. Kalau sudah tanggung jawab kan harus kita jalankan dengan baik. Amanahnya. Tetap kuat, tetap semangat, tetap ikhtiar ya, jangan sampai istilahnya kendor lah. Ya mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain. Sudah. Tapi Bu,
Sedalam itu ya, sedalam itu. Maksudnya gini loh Bu, saya jadi introspeksi pada diri saya betapa saya selama ini tidak pernah bersyukur Bu. Benar. Ya kan di fase hidup saya tidak pernah bersyukur, ternyata ada yang jauh lebih berat ujiannya, ya kan? Kalau saya pusing berasa pusing saya paling hebat gitu. Nah ternyata Bu ya ada yang lain di luar sana di depan mata saya nih seorang ibu Liviana nih yang super kuat, ibu yang luar biasa kalau saya bilang sih, berjuang dari titik ya sampai terendah, tapi ibu mampu melewati itu dengan masih berinteraksi dengan orang-orang yang itu notabene itu sakit dong Bu. Ya luar kan? Biasa Bu. Kalau ngelihat mereka yang pada drop itu berasa anak sendiri Bu. Makanya saya tersentuh itu makanya gitu. Kok bisa ibu gitu loh. Nggak tahu saya itu. Mungkin Tuhan kasih kekuatan ya. Jalan pintu surga untuk ibu ya. Tuhan kasih untuk ibu ya. Kita nggak tahu loh. Tuhan tuh memberikan pintu surga yang mana untuk kita kan. Dengan kebaikan-kebaikan, dengan ujian-ujian ya kan. Tapi ibu hari ini jujur ini kalau boleh kasarnya nih, kalau ini saya ditonjok banget Bu sama ibu. Betapa saya tidak pernah bersyukur hidup saya ya kan. Anak sakit, anak riwa ini saya udah heboh banget, heboh sendiri, tantum sendiri. Tapi ya Allah, ya mudah-mudahan itulah Bu. Hidayah itu tidak kemana ya, datang. Dan saya juga menyadari bisa bersyukur setelah bergabung di Popti ini. Kalau dulu saya merasa saya aja gitu. Yang punya yang menderita itu saya aja kayaknya. Udah usuzon Allah tuh gitu. Sudah marah aja Bu. Tapi setelah saya bergabung sini ternyata masih banyak orang yang di bawah saya, tapi kok mereka bisa di sini senang. Saya nanya untuk pembawa gitu kan. Untuk orang tua pembawa. Kan berarti berawal dari pernikahan ya Bu. Nah, ada screening itu dilakukan kayak gimana Bu? Screening sekarang itu ini buat yang mau nikah kasarnya sekarang itu screening itu berlaku nggak gitu? Karena gini kan ya kayak contohnya mungkin gini, saya luruskan nih. Ibu kan menikah dengan suami, ibu nggak tahu dong bahwa ternyata gen ibu ini sama marga. Nah, apakah ini tidak menjadi program? Ini bisa jadi bagian program dari Popti sendiri loh untuk screening ke KUA, ya kan pendaftaran. Kita misalnya saya menikah lagi nih, saya menikah lagi, terus saya bawa nih suami saya kan nggak tahu dia siapa gimana. Nah, berarti kan dari Popti ini bisa menjadi bagian dari program Popti ini untuk men-screening pasangan sebelum menikah. Untuk menghindari anak-anak yang suami istri yang melahirkan gen thalassemia. Nah, ada nggak kepikiran bukan kepikiran, mungkin ada nggak sih program dari Popti sendiri? Ini program udah lama, tapi nggak bisa berjalan karena kenapa? Nah, nggak bisa berjalan kenapa? Kenapa? Mereka nggak mau Bu. Apanya yang mereka nggak mau gitu? Apa yang dipengaruhi dari pihak kantor ininya kawannya atau dari jadi kayak apa ya? Terkendala di kantor KUA-nya Bu. Jadi kayak alasannya apa? Katanya nggak mungkin kan kalau misalkan pas diperiksa hasilnya ternyata pembawa mereka dipisahkan. Iya, masalahnya minimal mereka mengetahui dampak dari misalnya kalian dipaksakan menikah dan melahirkan, ini akan terjadi anak seperti ini. Minimal kita sudah memberitahu. Salah tidak? Iya. Nggak salah dong. Kalau itu tidak salah. Itu warning malah. Ya, kalau di Malaysia itu udah berjalan sebagai syarat untuk itu dijalankan kembali Bu. Kita belum ini. Saya dukung Bu. Bila perlu seperti apa nanti bentuk programnya ya kan, bila perlu minta kita memo kepada Departemen Agama ya kan? Benar enggak? Nah. lagi Bapak Aing. Jadi enggak apa-apa Bu, ya benar loh. Ini kita bisa jadi bagian program PR kita lah, PR Popti khususnya ya. Jadi itu benar Bu. Jadi kan itu berawal dari satu pasangan. Iya, awalnya kita baru ini aja kalau ada anak anggota Popti yang mau nikah, pasangannya itu harus diperiksa dulu. Ini Bu. Hanya untuk Popti sendiri itu internal dong, nggak bisa. Itu pun nggak semuanya nurut Bu, nggak mau. Screeningnya gimana sih? Cara screeningnya kayak misalkan
Ya, alur-alur screening untuk thalassemia seperti apa? Itu hanya pemeriksaan darah aja, Bu. Pemeriksaan darah aja. Darah disatuin gitu maksudnya? Apa gimana darah ada misalnya gini nih, saya misalnya calon suami saya misalnya, masing-masing dites darahnya? Dites darahnya masing-masing. Jadi kalau aman berarti apa ya? Pasti yang nonton nih, wah gitu kan, ternyata ya thalassemia luar biasa. Tapi kenapa? Ya itu tadi lah ya. Mudah-mudahan harapan kita ya Bu ya, harapan Ibu, harapan saya, harapan semua orang yang khususnya orang tua yang penyandang anak thalassemia, begitupun anak thalassemia pasti berharap banyak, berharap besar untuk pemerintah masing-masing ya, pemerintah setempat untuk bisa concern terhadap penyakit thalassemia ini seperti HIV, TBC dan penyakit lainnya ya. Mungkin itu ya Bu harapan dari Popti, pasti saya yakin itulah. Bener kan Bu? Nah Bu, satu kata nih Bu agak nyeleneh. Andai thalassemia itu berkata, apa sih yang dia katakan? Kapan saya bisa sembuh kali ya? Kapan saya bisa sembuh? Itu yang sampai usia 40 itu, dia punya istri nggak? Atau punya pasangan? Punya suami. Oh punya suami. Kemudian anaknya? Nggak punya anak. Itu juga udah berkomplikasi dengan jantungnya. Jadi kalau transfusi 4 labu, 1 hari 1 labu. Nah saya sedikit nih untuk nyentil PMI Bu. Ada nggak himbauan dari khususnya penyandang thalassemia, khususnya Ibu lah yang bergerak di bidang itu, untuk ke PMI seperti apa? Karena mereka kan yang menyalurkan darah untuk thalassemia ini. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada khusus yang ada di PMI sana? Sejauh ini sih Bara pelayanannya baik ya Bu. Baik. Dia prioritas sekali untuk thalassemia, selalu meng-cover ya. Iya memang sih. Setiap saya juga, Ibu ada pesan khusus mungkin untuk thalassemia suka begitu. Jadi choice-nya itu thalassemia. Iya. Ya luar biasa. Karena yang pakai darah mayoritas thalassemia masih. Oke. Jadi mungkin secara pribadi nanti next ke depan tim dan lain-lain jadi saya menghimbau nanti untuk siapapun ya, khususnya nih viewers The Portawi dimanapun Anda berada, setetes darah itu sangat berharga. Khususnya untuk thalassemia. Jadi kalau Anda ingin mendonorkan darahnya, jadi nanti requestnya itu untuk thalassemia, begitu ya Bu ya? Iya. Apa ada ini nggak sih Bu, khusus untuk menghubungi Ibu untuk ini thalassemia seperti apa? Kontak personnya ada? Boleh nanti kita nanti kita share di sini gitu. Ibu terima kasih. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan oleh Ibu? Mungkin masih unek-uneknya keluarin aja Bu. closing. Terakhir nih Bu, ungkapan terakhir Ibu, silakan Ibu. Ya mudah-mudahan dari tim Ibu juga bisa mendonorkan darahnya. Siap. Oh kalau saya mah sudah pasti Bu, pasti. Kalau saya mah baru kemarin Bu boleh dicek ke PMI atas maksudnya. PMI kota ya Bu ya, boleh dicek. Tim gitu maksudnya rutin 3 bulan sekali kan. Saya selalu mengimbau loh. Malah anak saya Bu yang kecil ya, kan itu usia batasan dari pendonor itu kan 17 kan. Anak saya yang 13 itu Bu, saya suka ajak. Kenapa? Biar mengedukasi dia. Apa sih fungsinya donor darah? Apa sih dampak dari donor, apa sih baiknya dari donor? Saya ajak Bu, sampai dia ngotot, Mama aku pengen donor, aku kan gede, aku kuat. Aku bilang sini biar dia tahu. Aku suruh cek tensi kan, cek darah. Terus dia bilang belum bisa deh, usianya belum 17 tahun. Iya belum bisa. Iya makanya puas. Aku gitu Bu, karena dia nggak percaya dengan ucapan mamanya, nggak percaya, takutnya. Saya bilang saya ajak ke PMI. Akhirnya oh iya, berarti nunggu 17 ya. Jadi maksud saya, alhamdulillah Bu, saya selalu mengajak siapapun yang ada dekat saya. Sebelum saya mengenal Ibu ya, thalassemia ini. Tapi kalau sudah saya mengenal ini, saya pasti akan wawar ke semua orang untuk yuk donor darah untuk anak-anak thalassemia. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ibu jadi udah ya, cukup ya hari ini. Sebenarnya masih banyak. Saya sebenarnya itu berkacang-kacang menurut saya. Tapi saya nggak bisa begini, saya nggak mau mellow. Tetap karena saya nggak mau di hadapan saya ada ibu kuat. Seorang ibu yang kuat luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast The Portawi. Kita nanti bisa bercengkrama lagi Bu. Bagaimana nanti progres dari program-program Popti-nya ya kan? Grafik anak-anak thalassemia mudah-mudahan menurun ya Bu ya. Tidak ada lagi penyakit thalassemia, dibersihkan ya, khususnya yang di Popti ini yang itu sedang rawat ini ya. Sekali lagi
terima kasih Ibu, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama di Portal. Salam di Portal. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa melihat ke rumah sakit Sejahtera. Lagi transfusi ya. Kita soal nanti Oke Ibu, salam ke Portal. Salam cinta untuk anak-anak thalassemia.